mau nolong dulu atau motret dulu? Tuh. Nah, Itu ya. lu bisa jawab kan? Ya puyeng juga gua kalau. Ya itu ada Lu lebih pilih motret dulu, Iya. abis itu nolong, atau nolong dulu, abis itu motret. Right now over me. Halo Sobat Klasik, ketemu kembali di segmen terakhir di Journey of Life of Nugroho Adiweda, seorang jurnalis foto, wire, yang ya jujur aja perjalanannya sebagai fotografer menginspirasi Ogut juga untuk bisa menekuni dunia foto waktu itu, karena kepepet mendadak fotografer. Ya, di mana dulu ya sempat juga foto-foto demo ya waktu itu ya, gua ajak ke DPR kemana, dan perjalanannya di timur-timur ya merupakan sebuah titik titik tolaknya dalam perjalanan berikutnya dari seorang Nugroho Adiweda. Mungkin ada foto yang bisa ditayangkan di monitor. Foto gue, World Best Pictures ya. Iya, boleh Best nih, Pictures. coba lihat lagi. Ya, World Best Picture Ini by Merapi Wet ya? Iya, MSNBC tahun 2006. 26. 2006 ya. 2006 Iya. ya. Gitu. Apa tuh World Best apa namanya? Foto terbaik foto terbaik versi MSNBC. MSNBC itu kayak majalah di Amerika yang paling kan saingannya dia itu American Photo. Jadi saingannya majalah American Photo. Oke. Jadi ya ini foto gua menang buat mereka sebagai World Best Foto Ini malam ya teh? 2006. Ini malam. Oke. Tapi kayak siang kan? Iya. Itu bintang-bintang yang bikin luar biasa. Keren nggak? Keren banget. Asik. Iya, asik. Sama suhu mesti begitu. Keren. Keren bilang aja, nggak apa-apa. Iya. Enggak, keren lah. Oke, kita lanjut ke perjalanan lo nih, Wet. Oke. Lo pernah cerita sama gua, lo pernah dikirim juga, entah mungkin masih di AFP atau di mana, lo pernah dikirim ke Afghanistan ya? Yes. Medio kapan tuh, Wet? 2002 ya kalau nggak salah. Itu kan 911 tuh kapan ya? 911 2001 ya? 2001 ya, 11 September. Oh berarti gue 11 September, Oktober. 9/11. Iya. 9/11. Antara tahun kayak 2001 deh juga deh. 2001 juga. Karena nggak lama gue diberangkatin gitu. Iya. Soalnya masih kelihatan muda loh dan Iya. masih kinyis-kinyis. Masih ganteng ya. Sekarang juga ganteng lah. Ya kan? Bisa lo ceritain, Wet, gimana Wet waktu itu lo? Siapa yang memberangkatkan lo, tugas dari mana atau gimana? Iya, gue masih kerja di AFP waktu itu. Oke. Ya. Waktu itu 911. Oke. Terus biasa ya kalau di wires itu kalau ada peristiwa besar kita langsung rush. Langsung buru-buru ke sana gitu. Ya. Dan kebetulan gue mungkin I'm a lucky guy gitu ya. Karena pengalaman gue sebelumnya. Oke. Yang biasa covering konflik. Jadi kalau gue tadi belum cerita, setelah tim-tim masih ada Sampit, masih ada. Oh, Sampit lo kesana juga? Iya, masih ada Sampit, masih ada Ambon, masih ada. Ambon kesana juga lo? Iya, masih ada Ambon, masih ada Papua, ya. Itu semua konflik you mention it, I'm go. I went there, gitu ya. Jadi buat kantor gue mungkin ya pada saat 9/11 itu orang yang paling pas dari Indonesia untuk dikirim ke Afghanistan gue, karena gue biasa motret yang begitu-begitu gitu. Nggak, AFP kan itu kan basisnya di Indonesia ya. Yes. Dan itu mengcover seluruh Asia atau Asia Tenggara. Di Indonesia Sampai aja. lo yang dipilih. Di Indonesia aja. Oke, lah terus kenapa? Kan mereka juga punya perwakilan-perwakilan. Iya, mereka kan milih Oke. orang-orang mana yang cocok untuk Iya. di daerah ini. Berarti bisa dikatakan lo adalah perwakilan, bukan mewakili AFP Indonesia. Bukan. Tapi AFP AFP internasional.
Ya, itu biasa. Itu jangan lo anggap itu wah ya, itu biasa. Itu SOP-nya begitu. Kalau lo ada konflik, lo butuh orang, maka lo misalnya bos nih, waduh gue butuh orang nih, orangnya siapa ya kira-kira yang mau, yang cocok untuk di daerah ini. Nah, lo pilih itu, lo track record lo lihat. Ini orang suka Whatever dia jauh tugasnya. nggak masalah. Jadi lu biasa cover konflik, and then ini kayaknya orang pas nih, kirim dia, gitu kayak gitu. Dan itu menurut gua hal yang biasa. Ya. Maksud gue itu bukan sebuah prestasi bagi gua ya, bukan sebuah prestasi atau sebuah kemewahan. Kalau bagi gua konflik itu dulu mewah banget. Iya. Bukan sebuah kemewahan, semata-mata tugas aja sih menurut gue. Gitu loh. Iya. Dalam tanda kutip ditunggu-tunggu sama setiap orang untuk bisa. Iya, karena gue juga pengen gitu ya. Di mana ada konflik ya gue pengen datang gitu. Nah ini menarik Wet. Ya. Lu dikirim sendiri lagi ke sana? Yes. Nggak ada perwakilan. Karena kan kalau di Indonesia lu mungkin masih bisa lah bahasa Indonesia sedikit. Ada orang di timur-timur yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Ini di luar. Yes. Afghanistan. Yes. Gimana lo perjalanannya tuh? Gini sih. Tentunya kan kalau di Afghanistan nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Itu dia. Jadi waktu itu gue dikirim tuh didampingi oleh seorang translator kemana-mana gue pergi. Tapi nggak dari Indonesia kan? Enggak. Dia udah orang sana. sana. Namanya Raffi. Ya. Dia yang menerjemahkan segala macam. Lo mau apa? Lo mau kemana? Lo ada orang ngomong apa? Dia yang menerjemahkan buat gue, karena gue didampingi oleh translator itu tadi gitu. Jadi kalau lo ngomong bahasa, kayaknya kalau zaman sekarang harusnya sih udah nggak ada hambatannya. Lo mau dikirim ke udah ada translator apalagi aplikasi. sekarang ada Google Translate gitu Google Translate, ya. Gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang bilang, wah gila lu bisa ke Afghanistan, ya bukan gue. Itu semata-mata karena tugas, bukannya buat gengsi-gengsian atau. Iya. Ya gue pribadi seneng aja jadi kirim, karena memang dari dulu kalau ada konflik gue pengen gitu loh. Tapi ini adrenalinnya lebih gede nih Matt ketimbang di timur-timur gitu kan, karena ya paling cuma berapa lama sih dari timur-timur ke Indonesia ke Jakarta kan, dan ini lo ditugasin sendiri ke sana walaupun dipertemukan sama translator ya. Ya lo kan juga nggak tahu translator siapa. Gini Kak. Gue kantor gue tuh punya perwakilan di Afgan. Di Kabul ya. Di Kabul. Jadi gue ke sana istilahnya kalau kita itu di BKO-kan lah ya. Iya. Reinforcement. Ya. Jadi mereka butuh banyak fotografer karena memang skupnya luas gitu ya. Dan salah satunya gue yang berangkat gitu. Dan kebetulan memang gue rasa gue orang pertama wartawan Indonesia yang ke Afghanistan ya. Saat itu ya 2001 Saat itu ya 2001 ya. Meskipun setelah beberapa minggu kemudian ada satu orang dari EPI dari Indonesia juga gitu loh. Terus di sana gue juga nggak, jadi gue datang 1 hari setelah Taliban dipukul mundur oleh Aliansi Utara. Itu yang gue pikirin tadi. Kalau sekarang muncul lagi berita tentang Afghanistan gitu kan, ya itu kan prosesnya sekarang tapi udah agak sedikit smooth lah ya. Kalau sekarang. 2001 Wet. Oh itu luar biasa. Nah itu dia tuh. Ya. Tapi gini, gue boleh cerita ya dari awal ya. Kenapa banyak cerita yang menurut gue mungkin lu nggak percaya ya. Jadi gue ke Afghanistan ya 1 hari setelah Taliban dipukul mundur Northern Alliance di Kabul. Ya. Setelah Taliban nggak ada di Kabul, maka banyak wartawan bergegas menuju Kabul. Ya. Dan itu kebetulan di kloter gue, ya, di kloter pertama itu. Ya. Nah, kita semua nunggunya di Islamabad, masuknya dari Peshawar. Ya, gue ada cerita menyedihkan nih ya.
Jadi hari itu ketika gue dan bos gue ya, dari Pakistan, dari Islamabad, jadi semua wartawan tuh gather when we go, when we enter to Kabul. Oke, the D-Day is perhaps 3 hari dari sekarang. Semua wartawan tuh semua ya, nggak cuman AFP tapi semua ya, yang ada di Islamabad itu kan kita berkoordinasi. Ya. Satu hal yang gue belum cerita adalah kalau di daerah konflik itu, ya di daerah konflik kita nggak kerja sendiri, kita bekerja sama dengan wartawan-wartawan lain. Ya. Oke, nggak bisa inilah ya. Artinya itu yang jalan yang paling baik. Oke. Ya. Jadi emang semua harus berkoordinasi demi keamanan ya. Nah, waktu itu hari itu gue dan rombongan, jadi ada AP, ada Reuters, ada BBC, ada beberapa wartawan dari Italia, dari Inggris dan lain sebagainya itu, gue lupa jumlahnya. Itu berusaha untuk masuk ke Kabul lewat jalan darat, karena memang waktu itu nggak bisa pesawat mendarat di Kabul. Bandara di Kabul itu dibom sama Amerika. Oh, ya. Amerika yang ngebom ya? Amerika yang bom. Ya. Pada saat itu. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk ke Kabul itu lewat jalan darat. Nah, hari itu gue lewat jalan darat. Ya. Sama bos gue namanya Pak C. Dia orang Perancis lah ya. Jalan kami rombongan. Ya. Dari Peshawar menuju Jalalabad. Ya. Nah, tapi ketika kami sampai di Jalalabad, ya, bos gue tuh lupa bawa charger telepon satelit. Nah, lo. Ya, jadi jadi mau nggak mau kalau itu nggak ada, karena putus itu komunikasi ya itu dibutuhkan di kantor di Kabul. Iya. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus balik, gitu. Udah berapa perjalanan? 1/4 perjalanan? Setengah perjalanan? Setengah perjalanan kali ya. Tapi kita nggak langsung balik gitu. Jadi ini kan perjalanan dari Peshawar ke Jalalabad. Ya. Nah, kita entahlah bos gua ngomong apa, bos di sana ya ngomong apa. Dia bilang, "Weda, we have to going back because I'm forget to bring the charger for telepon satelit." Ya. Ini ya kalau gue anak buah ya, jadi gue nurut aja. Tapi untuk mempercepatnya, jadi kantor AFP di Islamabad kirim orang, gue juga balik. Jadi ketemu di tengah biar cepet, ya kan? Jaraknya jadinya semakin dekat. Nah, tapi kan gue nggak bisa, bos gue nggak bisa menahan segitu banyak wartawan untuk menunggu dia, ya kan? Untuk menunggu dia untuk berjalan bareng-bareng. Akhirnya bos gue mungkin ngomongnya, udahlah kalian berangkat duluan, nanti kita susul. Ya. Udah, mereka berangkat duluan, kita balik, ketemu di tengah, dapat charger, kita balik lagi. Ya. Berapa jam tuh ke titik temu? Ke titik temu kira-kira sejam lebih dikit lah. Ya. Udah, karena dekat jaraknya Peshawar ke Islamabad, karena jalannya kan gede dan bagus ya. Udah, jadi gua dan bos gua terpaksa nyusul dong. Rombongan ini nih yang tadi udah jalan duluan ya, mau ke Jalalabad. Jadi kita susul, kita kebut ya. Tapi di tengah perjalanan ada penduduk-penduduk nyegat mobil kami. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa, kan kami juga bawa interpreter kan. Kalau dalam bahasa Indonesianya balik, don't, jangan, because di sana ada ambush, ada apa sih ambush ya? Ada penyerangan ya. Oke, tapi kan kita nggak tau yang di ambush siapa, ya kan? Nah, gimana nasib yang duluan tuh? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. And then suddenly some people say that ada ambush
dan menyerang rombongan wartawan ini, wartawan di depan gue, ya, yang tadinya sama kami, ya. Dan ternyata mereka meninggal semua, ya, ditembak dan segala lain sebagainya ya. Kalau isunya katanya perampokan, tapi gue nggak yakin itu perampokan. Itu ya mungkin Taliban, kita nggak ada yang tahu. Ya. Jadi gue balik, baru dengar bahwa itu confirm bahwa 11 atau 8 ya wartawan itu meninggal. Itu setelah kami tiba di Islamabad, gitu ya. Dan gue ngerasa, wow, I'm safe, Tuhan menyelamatkan kami, gitu kan. Pak C itu sampai nangis ya. Gue juga buset. Yang keberapa kalinya lo diselamatin? Sering lah kalau soal di konflik ya. Tapi menurut gue, gini, tapi gue tetap mesti bersyukur tidak dengan rombongan itu, tapi gue kehilangan teman. Ya, gue kehilangan teman namanya. Itu cowok semua apa ada cewek? Ada ceweknya. Kalau nggak salah ya gue lupa ya. Teman gue namanya Harry Burton. Harry Burton itu sama-sama gue di Dili. Dia kameramen Reuters waktu itu. Harry kena ambush juga. Jadi semua berkabung. Semua wartawan kumpul di Islamabad, bikin acara, berkabung segala macam, dan tidak ada satupun perjalanan yang boleh ke Kabul lewat jalan darat. Ya, itu cerita sedihnya. Terus setelah mungkin kira-kira seminggu lebih lah ya. Terus gue dikabarin, okay, you can go to Kabul, but by the plane. Nggak pakai jalan darat lagi, karena memang saat itu banyak ambush di mana-mana. Ya. Ada wartawan Jepang juga di ambush ya. Tapi gue lupa itu dia meninggal atau enggak. Ada nggak sih ini penanda bahwa ini adalah rombongan wartawan dan ini perang kan, hukum perang kan? Yeah, it's hukum perang, but the real is there are many journalists killed ya during conflict ya. Jadi aturan tapi pelanggaran juga masih di mana-mana ya. Kayak gitulah. Lu mau pakai bendera apa juga kalau mereka nggak suka ya udah sikat aja gitu ya. Terus udah singkat kata tidak ada satu berangkat, kami balik ke Islamabad, kita ngadain acara condolences dan segala macam untuk Harry Burton dan beberapa wartawan yang lain. Yang sedih ya Harry Burton tuh kita sempat semobil sebentar gitu ya. Karena gue ketemu Harry Burton terakhir tuh di Dili. Oke. Dan ketemu lagi di Kabul. Dan kita ngobrol lah. Ya teman lama baru ketemu lagi. Dan cuma berapa hari ya? Iya, cuma beberapa hari. Ya udah itu cerita sedihnya. Sampai akhirnya seminggu kemudian atau seminggu atau lebih gue agak-agak lupa, mohon maaf ya. Tapi seminggu kemudian ada pengumuman dari kantor gue, okay, Weda you can go with Pak C. Still ya, same person, bos gue, naik pesawat. Nah pesawatnya ini juga pesawat UN, bukan pesawat komersial. Ya. Jadi wartawan gini, kalau di konflik itu, ya, di daerah konflik, daerah bencana itu kerjasama antar kantor berita, antar newspaper itu ada. Ya, tetap ada. Meskipun misalnya kita mau bencana, kita nggak ada di sana nggak angkutan, kita diskusi gimana kalau kita sewa pesawat misalnya, gimana kalau kita sewa kapal misalnya, ada tuh yang kayak gitu-gitu ya. Di dunia nyata, di dunia gue, di dunia jurnalistik tuh ada kayak gitu, kerjasama antar company lah ya. Buat apa? Buat safety, ya, terutama di daerah konflik. Nah, hari itu bilang bahwa okay, kalian bisa berangkat dengan pesawat UN. Gue lupa pesawatnya apa, tapi isinya cuma 8 atau 9 ya. Pesawat UN yang disewa. Dan kita iuran tuh. Patungan untuk nyewa pesawat itu. Nah, karena itu adalah jadi gue itu naik di pesawat wartawan pertama yang mendarat di Kabul. Meskipun mendaratnya nggak di Kabul, mendaratnya di Bagram. Ya.
Yang lucu ada yang lucu nih ya. Satu orang nggak boleh lebih bawa nih, termasuk berat badannya. Nggak boleh lebih dari 100 kilo. Satu orang. Ya. Satu orang nggak boleh lebih dari satu orang 100 kilo. 100 kilo. Lah Pak Aci Badannya? beratnya 140 kilo. Berarti kan dia nggak bisa bawa barang apapun. Ya. Nah gue beratnya mungkin waktu dulu kalau nggak salah 78 apa 78, 74 atau 75 lah gitu ya. Jadi gue ada 8 atau 9, taruhlah 9 wartawan ini masuk ke pesawat pertama yang mendarat di Bagram ya. Pesawat sipil ya. Pesawat UN pertama yang mendarat setelah Taliban dipukul mundur ya. Ya itu gue di situ di dalamnya. Tapi lo tahu nggak? Pilotnya ngomong gini. Tadi gue udah cerita ya, berat nggak boleh lebih dari 100 ya. Terus ini persoalan berat juga jadi masalah nih. Ada barang-barang yang ditinggal berarti? Iya, ada barang-barang yang ditinggal. Dan gue nggak bawa barang-barang gue, baju dan segala macam nggak bawa. Karena kita memutuskan untuk beli semua barang-barang itu di Kabul. Di Kabul. Ya. Dengan harapan masih ada yang buka, gitu kan? Bagram berapa perjalanan, berapa lama ke Kabul? 2,5 jam. Oke. Nah, lebih ngeri lagi, ya. Si pilot waktu terbang bilang gini, oke, karena kita terbang bukan ke bandara Kabul, kita akan terbang ke bandara di Bagram, yang sekarang sudah diamankan oleh Gurkhas dan pasukan Amerika. Kita akan terbang tinggi sekali dan akan turun menukik sekali. Iya. Kenapa? Karena Bagram tuh kayak mangkok. Lembah gitu ya? Kayak lembah gitu, mangkok. Yang di sebelah-sebelahnya itu diduga masih ada Taliban-Taliban yang bisa saja ya nungguin dan apalah itu punya roket atau apa gue nggak tahu. Jadi si pilot memutuskan untuk terbang tinggi sekali di atas landasan. Kemudian kita harus berputar tajam. Iya. Tapi kan gue waktu dengarnya, alah, bisa lah, Iya. Lo banget itu. Bisa lah. Udah tuh kita terbang dari Islamabad, terbang kira-kira 1 jam lebih lah ya. Bener tuh. Kita terbang ngelewatin bandara Bagram. Bagram itu bandara militer. Oke. Ya. Yang sekarang waktu itu dikuasain sama pasukan Inggris dan pasukan Amerika. Ada Gurkhas di situ. Oke. Kita terbang. Terus kita mendarat kan, muter mendaratnya ke. Gue ngitung ke 22 kali ya. 22 kali dan sudutnya tajam kan. Tajam sudutnya. Muter, set. Mendarat kita aman. Tepuk tangan semua dong. Terus kita keluar. Begitu keluar, kata pilotnya, "Are you okay?" "Yes, we are okay." Wah. Muntah semua. Termasuk gue juga muntah ya. Jadi udah pokoknya top 22 kali. 22 kali. Dan itu sudutnya kecil, tajam. Terus yang lebih apa ya kalau gue bilang? Yang lebih mencekam lagi, ya. Begitu mendarat kita kan dicek paspor. Kita masuk negara lain. Oke. Cek paspor. Udah dicek paspor, di situ juga ada petugas imigrasi dan segala macam. Jadi gue dapet cap visa pertama. Yang masih negara Islam Taliban. Masih ya, juga. Iya. Wah tuh keren banget tuh pasportnya sampai sekarang gue. Wah ini gue pernah nih ya. Gitu kan. Nah, terus yang lebih hebat lagi kan kita turun nih terus kita berbaris ya. Terus kata si Gurkhanya, "Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat datang di Afghanistan." "Welcome to Afghanistan," gitu dia gitu. Gue itu pada gitu semua tuh.
wartawan itu. Weh gitu. Sama kayak kita di sini. Weh gitu hebat kali ya. Weh gitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, di sini bandara baru kita bebaskan kira-kira 3 hari yang lalu. So kita menduga masih banyak ranjau-ranjau di sekitar bandara. So kalian boleh keluar dari tarmac, keluar dari landasan. Tarmac itu tempat kita nunggu. Tapi kalian harus menginjak titik-titik yang merah-merah itu. Ya. Okay? Iya. Lu bisa bayangin kan? Iya. Lu jalan ke titik-titik merah tuh. Lah, gua kan orang Indonesia ya. Lah kalau mereka kan langkahnya gede-gede kan. Jadi kayak lu geser dikit meledak lagi nih. Iya. Lu bayangin gue nggak bawa apa-apa. Untungnya gue cuma bawa kamera, tas kamera dan segala macam. Lah lu bayangin Paci. 140 kilo lo bayangin ya, apa nggak jiper gitu. Nah, terus kena semua. Iya. Jadi kita beneran tuh jalan di tapak kaki tuh. Pas banget ya. Pas di marking, red marking namanya. Tuh, 2, 3, 4 tuh. Dan jauhnya kira-kira 100 meter. Lu tahu nggak adrenalin lu kalau meledak gimana nih? Meskipun itu di tarmac, tapi kan setelah tarmac ada tanah. Nah, di tanah itulah diparkingin gitu kan. Nah, terus udah sampai di pagar, kita mau dibawa pakai mobil. Waktu itu mobilnya mobil Defender kalau nggak salah, Defendernya si British Army. Ya, terus si British Army bilang, Bapak, Ibu-ibu, semua tas, semua kamera kumpulin jadi satu di dalam satu kendaraan. Karena kalian dari sini sampai Kabul, kalian nggak boleh motret. Terus? Iya, nggak boleh. Restricted area. Kita nggak kenapa gitu kan. Nah, setelah perjalanan 1,5 jam ke Kabul baru kita ngerti. Itu sepanjang perjalanan dari Kabul sampai dari Bagram ke Kabul itu masih ada tuh Taliban yang meninggal. Kalau kita kan kenalnya kalau Taliban tuh pakainya Toyota ya. Iya Toyota. Itu ada yang kebakar, ada yang tank ini. Lah gue fotografer ya, gue bilang anjing gambarnya bagus banget nih gitu kan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa motret gitu karena dilarang sama mereka. Tas semua kamera taruh. Lu sampai Kabul, dah Kabul aja. Karena ini baru 3 hari Taliban pergi. Jadi diduga masih banyak lah gitu. Di Kabul gue ya udah kantor AFP itu kena bom dari Amerika. Iya, kantor AFP di Kabul kena bomnya Amerika ya. Jadi kantor gue gerowak karena bom. Protes gak tuh? Keren gak tuh? Iya. Wow, gila. Mantep tuh. Pantes gue baru sadar ya. Kenapa lo suruh gue nonton film Bang Bang Club? Oh iya. Itu nonton lo ke? Lo mesti nonton lo. Lo kok mau jadi fotografer jurnalis nonton lo? Iya. Ini gue baru tahu gue. Iya, itu. Ya sobat klasik coba deh tonton. Bang Bang Club ya. Nah, wah itu luar biasa tuh. Entah pernah mungkin ditayangin di TV swasta Indonesia. Dan itu true story ya. True story itu. True story. Wah, luar biasa itu. Persis sama kayak lo lah, ada pertemanan, sama-sama ngeliput perang, betul. macam. Ya. Karena kalau lu ngeliput kan ada pertanyaan gini nih. Gue sering banget nih dalam karir gue sebagai fotografer tuh kalau motret rusuh, motret bencana dan segala ada pertanyaan satu. Lu mau nolong dulu atau mau motret dulu? Tuh. Itu deh. Lu bisa jawab gak? Ya puyeng juga gue kalau. Ya itu ada kejadian. Lebih pilih motret dulu, abis itu nolong atau nolong dulu, abis itu motret. Itu yang terjadi di Bang Bang Club. Iya. Ya? Iya. Itu pertanyaan klasik yang dari dulu udah ada. Yang akhirnya fotonya tuh jadi pemenang. Jadi Pulitzer. Wah, ya. Pulitzer, tapi pada akhirnya dia bunuh diri. Karena dia tidak berhasil menolong si anak ini, itu, gitu ya. Nah, gue pernah nanya itu, ya soal itu. Gue lebih baik nolong dulu, baru motret atau motret dulu baru nolong. Jawabannya cuma satu. Apa? Hati nurani dulu aja. Oke. Lo maunya gimana? Semuanya bener.
Ya, itu yang gue pegang. Semuanya benar. Why? Because ketika lo motret itu lo sebenarnya sedang menolong. Iya. Ya. Dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda gitu. Tinggal lu pilihannya mana. Lu mau nolong dulu, kalau lu mau motret dulu silahkan. Iya. Ya. Nah itu mungkin yang di Bang Bang Club itu mentalnya tidak seperti mungkin pendapat itu bagus juga buat mental gue gitu ya. Iya, iya. Ya tergantung hati nurani lo gitu. Kadang-kadang gue sering juga nolong dulu baru motret gitu. Iya. Cuman kan masalahnya kalau nolong dulu baru motret lu kehilangan momen. Iya. Ya. Sementara profesionalitas lo Ya, itu kan kontradiktif tuh ya. Jadi kalau jawaban gue ya tergantung hati lo pada saat itu. Iya. Lo mau nolong ya udah nolong gitu. Gue pernah nggak motret soalnya karena nolong. Gitu. Udah nolong lah. Forget it buat the pictures ya. Iya. Karena apa? Ya, ini ada cerita tragis sekali nih. Ya. Tsunami Aceh, ya. Iya. Tsunami Aceh. Lo kesana juga ya? Ibu kesana juga ya. Tsunami Aceh. Ada seorang kawan, ya. Dedikasi karena ingin berdedikasi tinggi terhadap kantornya. Ya. Gempa kan? Iya. Ketika gempa itu biasanya kalau wartawan langsung tuh motret. Tapi dia lupa bahwa setengah jam kemudian ada tsunami dan dia meninggalkan keluarganya, ya demi motret, ya. Gue nggak bisa menilai ini, tapi itu terjadi loh di Indonesia, ya. Orangnya juga masih hidup loh, ya. Dia pulang kehilangan keluarganya karena kena tsunami, dianya hidup. Lu bisa bayangin perasaannya kayak apa? Iya. Nah jadi sekali lagi kalau lu lebih baik motret dulu atau nolong dulu. Itu cuman pengalaman aja yang bisa jawab. Iya. Gitu loh. Kalau lu masih anak muda gitu, anak muda motret, udah pasti motret dulu. Gitu loh. Kalau seperti gue sekarang yang udah udah lebih dari 20 tahun begini, gue udah mengerti harus gimana gitu. Iya. Apalagi lu bisa ngerasain auranya ini harusnya kita nolong aja deh, nggak usah motret. Iya. Karena beberapa kali gue sering melakukannya gitu. I don't care about the pictures gitu ya. Memang kadang-kadang itu nurani seorang fotojurnalis tuh ya kayak gitu. Dan itu dibatasi oleh waktu yang sangat pendek kita harus mengambil. Iya. Tapi ingat ya, tapi kalau menurut gue gue motret tuh mungkin ditolong oleh banyak sekali kebetulan. Ya. Tapi juga kadang-kadang kita nggak ditolong sama sekali. Ya. Kalau kayak gitu gue ngerasa, aduh tahu gitu gue tadi nggak apa-ngapain gue nolong aja gitu loh. Nah, kadang-kadang suka itu tuh kontradiktif sampai sekarang. Dan itu dialami banyak fotografer. Tapi kalau gue ngomong gue lebih dari 20 tahun. Iya. Kalau anak muda beda sekarang lagi ya? Beda lagi. Gue nggak ngerti. Atmosfernya juga beda. Nah, cuma mereka yang bisa jawab. Gitu loh. Kayak gitulah kira-kira. Oke. Oke. Gila luar biasa. Sobat Klasik, ini banyak hikmah nih yang diambil nih. Kalau kata pepatah, ya hikmah-hikmah yang tercecer itu sayang kalau nggak diambil. Seperti saya bilang Ogut bilang di awal bahwa adanya podcast ini juga kenapa membicarakan masa lalu, kadang kita harus menoleh ke belakang seperti kita membawa mobil harus lihat spion supaya itu menjadi acuan buat kita untuk perjalanan kita ke depan. Dan jujur aja, ini podcast kali ini banyak hikmah yang bisa diambil dari seorang Nugroho Adiweda. Ya, saya Ogut dengan Weda jarang ketemu. Cuman ya begitu, kalau udah berteman ya walaupun jarang ketemu kayak udah deket aja. Wed, gimana lu Wed? Kayak gitu. Itu namanya soulmate. Iya. Ribut sering juga, gedek sering juga. Ya. Dan jujur aja Ogut bisa begini, ya bisa bikin podcast dan akhirnya menjalani prosesnya sendiri-sendiri. Ya, ya adalah kita tuh punya benang merah. Saya dan Oke saya rasa punya benang merah yang tebal ya. Itulah kira-kira. Oke, Wed. Terakhir nih. Ada yang mau lo sampein nggak
ya tentang perjalanan lo ataupun mungkin tentang seorang Maya, your angel yang memang ya mungkin menjadi apa ya namanya benar-benar jadi malaikat dalam titik tolak lo, titik balik lo untuk menjadikan seorang Weda nih sekarang ini. Hi, Sobat Classic. My name is Maya Vidon White. I am a photojournalist. I have worked in many countries around the globe for the past 30 years, including in Indonesia. And I'm currently based in Paris, France. In 1998, I was posted to Jakarta for my agency Agence France Presse. It was just after a devastating economic crisis had hit Southeast Asia, and the country was in great turmoil. We had to cover many anti-government demonstrations, most of which escalated into bloody violence. I remember when Weda came to my office looking for a job. He was young and inexperienced, and I offered to help train him. Every day I would give him film and he would go out and shoot pictures. But I didn't buy his images, not for many months. It takes time to shape your eye and news sense. But one day when I returned from a weekend trip to Bandung and told me he rode the train back on the rooftop and took pictures of children, I asked to process his film, and sure enough, there was an incredible photo of these children as the train was going at great speed. I wired the image, and the next day it was published in the International Herald Tribune. That's the day where I clicked. From then, he came back with more and more incredible pictures. And then when the civil war erupted in East Timor, Weda insisted to be posted there, despite the dangers to an Indonesian national. So in fact, Weda did succeed as a photojournalist, but really it's thanks to his own tenacity and hard work. I just opened the door for him. So if I had to describe Weda in 3 words, I'd say he's dedicated, he's courageous, and very charming. He's got a great personality. Kalau lo ngomongin Maya is mau sampai kapanpun is still my angel ya. Sampai sekarang gue kalau ngomong sama dia, Hi Angel. Ya. Oh iya. Iya, sampai sekarang kalau gue ngobrol sama dia, Angel gitu. Angel. Oh, lu masih berkomunikasi sama dia? Masih. Dia ada di Paris sekarang, udah nggak motret buat Wires. Terus udah punya anak. Suaminya gue juga kenal. Gue pernah tinggal di rumahnya 6 bulan kalau nggak salah. Di Jakarta. Ya, terus ya buat gue Maya itu kayak apa sih, katalisator atau trigger yang membuka peluang buat gue untuk jadi seperti sekarang. Tapi jangan lupa ya, kita kan nggak bisa ngandelin hanya satu orang. Maksudnya iya itu ini gue. Iya. Ada Maya. Iya. Mungkin orang lain beda. Iya. Ada orang yang berusaha dari nol sampai sekarang gitu, tanpa ada angel. Iya, gitu ya. Ya. Dan menurut gue hasil tuh nggak penting, proses itu lebih penting. Ya. Lagu Iwan Fals tuh. Ya, tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Asik. Jadi proses yang jujur, dan menurut gue gini loh, untuk menjadi seorang fotografer, fotojurnalis yang baik itu tidak hanya skill yang dibutuhin, tidak hanya skill, tapi juga yang lebih penting itu manners dan attitude ya. Gue banyak nemuin fotografer dengan skill yang hebat, jauh lebih hebat dari gue, tapi attitude yang gak ada. Nah, ini buat yang muda-muda yang nonton kita ya, gini lah, kita tuh, lu skill bisa nyari dan lu bisa belajar kapan aja, tapi mempunyai manner dan attitude yang baik di banyak masyarakat, di keramaian dan segala macam, itu jauh lebih penting gitu loh. Hasil itu akan mengikuti kalau manner dan attitude lo bagus. Terus jangan cepet nyerah gitu ya. Kayak gue lah, gue nggak nyerah tuh.
ya. Meskipun sekarang gue ada agak-agak udah nyerah dikit gitu, mungkin karena bosen. Jadi pesan gue buat para penonton Come Together Out Classic. Come Together Out Classic, jangan cepet nyerah gitu ya. Iya. Apapun itu. Apapun gitu itu, ya. ya. Jangan mau instan Ya. ya. Setuju. Karena semua ada prosesnya. Orang bisa beruntung, tapi berapa persen sih? Sedikit banget gitu loh. Iya, iya. Kayak gitulah kira-kira. Dijalani seluruh proses. Ya, seluruh prosesnya yang jalan enak, yang nggak enak segala macam ya. Dan sama juga jangan lupa bersyukur. Oke. Itu aja. Ya. Gitu kira-kira. Oke, thank you banget, Wet. Ya, lu udah sharing perjalanan hidup, journey of life yang bisa menjadikan acuan juga buat bukan hanya umuran sepantaran kita aja, karena Out Classic juga dari data statistik yang ada ternyata masih ada. Gue buka nih, Wet. Siapa sih yang menjadi member Out Classic Come Together di Facebook ya, bukan di YouTube ya. Itu paling banyak memang 45 sampai 54. Oke, berarti seusia kita lah. Iya, ada juga yang 54 ke atas, ada beberapa persen. Tapi ada juga nih yang umur 25 sampai 30-an. Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang lo ceritakan tadi ya bisa menjadi acuan juga buat mereka, generasi-generasi yang setelah kita ya, Wet ya. Ya, lo dengan keberhasilan lo, gue dengan prosesnya gue sendiri, insya Allah bisa menjadikan hikmah bagi kita semua. Demikian Sobat Klasik, perbincangan kita, podcast kita hari ini tentang Journey of Life. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen yang lain, episode-episode yang lain, dan bercerita tentang perjalanan hidup yang lain. Sampai sini, salam klasik, cheerio. Cheerio.